Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi dan ideologi Pancasila. Yang pertama, ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ideos dan logos. Ideos yang artinya gagasan, sedangkan logos yang artinya ilmu. Jadi, ideologi artinya ide atau gagasan yang menentukan sudut pandang seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berdasar pada pengetahuan. Secara umum, ideologi artinya keyakinan-keyakinan, ide-ide, dan gagasan-gagasan yang secara sistematis serta menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Oke, selanjutnya ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila berasal dari dua kata yaitu ideologi dan Pancasila. Ideologi yang artinya ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang dalam mencapai tujuan tertentu yang berdasar kepada pengetahuan. Sedangkan Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca yang artinya 5, sedangkan sila yang artinya asas. Jadi Pancasila adalah 5 rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi pengertian ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan yang berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Ideologi liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan. Istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu libertas, atau dalam bahasa Inggris disebut liberty, yang artinya kebebasan. Kemudian kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi, hak untuk menentang penindasan, serta hak untuk mendapat perlindungan yang pribadi dan milik. Selain itu, liberalisme juga didefinisikan sebagai suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu, baik dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, maupun kebebasan sebagai warga negara. Dinamakan liberalisme. Terima kasih. Dan selanjutnya ada ideologi komunis. Ideologi komunis adalah ajaran yang didasarkan atas paham sama rata dan rasa, dan diyakini kebenarannya atau penerapan ajaran sosialis. Ideologi komunis berdampak cukup signifikan dan mempengaruhi gerakan nasionalisme di dunia. Gerakan nasionalisme di dunia antaranya yaitu gerakan nasionalisme Tiongkok, Kamboja, dan Korea Utara. Bahkan dalam gerakan nasional di Indonesia juga mendapat pengaruh komunis tersebut. Jadi di sini saya akan membawakan kesimpulan ideologi komunis dan liberal berbandingkan dengan ideologi Pancasila. Jadi yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa menunjukkan adanya keseimbangan ide dan gagasan serta tidak bersifat absolut atau tidak terbatas atau mutlak dalam memandang manusia dan kehidupan bernegara. Sedangkan liberalisme dan komunisme telah bersifat mutlak atau totalitar. Sehingga ideologi yang tepat dan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Karena Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dan di sini saya akan membawakan alasan mengapa ideologi liberalisme dan komunisme itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dan yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan ideologi Pancasila. Jadi secara singkat dan secara sederhana, ideologi Pancasila tersebut merupakan suatu ide-ide atau landasan yang berlandaskan atas nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 5, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang pertama, mengapa ideologi liberalisme itu bertentangan dengan ideologi Pancasila? Kita harus mengetahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan ideologi liberalisme. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ideologi liberalisme ini merupakan suatu ideologi yang menjunjung tinggi yang namanya suatu kebebasan. Kebebasan dalam segala aspek yang tidak diatur oleh undang-undang. Tentu ini merupakan suatu
hal yang dapat dicatat yang sangat bertentangan dengan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Apalagi kita di negara Indonesia itu diatur oleh undang-undang. Nah, jadi secara sederhana kita tidak boleh berbuat semena-mena atau tidak boleh berbuat sesuai dengan yang dikatakan oleh ideologi liberalisme yang menjunjung tinggi adanya suatu kebebasan. Yang kedua, mengapa ideologi komunisme itu bertentangan dengan ideologi Pancasila? Nah, sesungguhnya ideologi komunisme ini merupakan ideologi yang boleh dikatakan memiliki tujuan yang baik. Namun, kita di Indonesia juga memiliki suatu undang-undang yang mengatakan tentang hak asasi manusia. Tentu kita sudah mengetahui yang namanya hak asasi manusia, yang merupakan segala sesuatu yang menjadi aspek yang menjadi hak atau yang bisa kita terima, yang sudah kita pelajari dalam materi sebelumnya. Nah, ideologi komunisme ini merupakan ideologi yang menganggap suatu paham akan kesamaan atau kepemerataan kita sebagai makhluk sosial. Nah, yang menjadi tonggak utama untuk menjalankan kepemerintahan dalam ideologi komunisme ini adalah pemerintah itu sendiri. Segala aspek diatur oleh pemerintah. Kita sebagai makhluk sosial tidak memiliki hak untuk memiliki sesuatu dalam suatu kenegaraan. Sehingga ideologi komunisme ini dapat dikatakan bertentangan dengan ideologi kita di Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Apalagi kita memiliki undang-undang yang menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia. Nah, karena dalam ideologi komunisme ini tidak mengedepankan yang namanya hak asasi manusia atau hak yang dimiliki oleh masing-masing manusia atau masing-masing individu, maka dapat dikatakan ideologi komunisme ini bertentangan dengan ideologi Pancasila. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga jawaban saya bisa diterima oleh Ibu Guru. Terima kasih.